menurut saya ini upaya yang sia-sia, yang justru blunder, dan justru menegaskan bahwa perpanjangan tangan mafia, perpanjangan tangan-tangan orang jahat ada di sekitar kita ataupun ada di mana-mana. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ini kalau bahasa Inggrisnya crime in uniform. Mendekati akhir persidangan, praktik kotor mafia mulai bekerja. Upaya untuk menggoyahkan independensi hakim dalam menjatuhkan vonis bagi para terdakwa sedang berlangsung. Jangan lupa kecuali si Baradae itu, yang lain masih dalam lingkarannya MS. Hati-hati, jangan sudah berpos diri, seolah-olah sudah siap untuk akan membawa pengadilan memenangkan gugatan atau apa istilahnya itu, dakwaan. Belum tentu. Richard Eliezer dan majelis hakim harus senantiasa waspada terhadap gerakan senyap para mafia yang bekerja secara terorganisir dan sistematis. Jangan lengah, mereka akan berusaha memanfaatkan celah sekecil apapun demi bebas dari jerat hukum. Saya selalu bilang, hati-hati. Sambo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu dia cara. Dia kan sebagai bos mafia, dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua. Hal ini ditunjukkan dengan beredarnya video viral terkait salah seorang hakim yang mengadili kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Video yang sudah dipotong-potong, lalu diedit tersebut kemudian dibumbui dengan narasi-narasi menyesatkan untuk mendiskreditkan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Video yang kemudian viral di media sosial tersebut, tentu mempunyai suatu misi atau tujuan. Tujuan beredarnya video tersebut sebenarnya mudah ditebak, jika dilihat pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan dari beredarnya video tersebut. Nah, kalau saya lihat sih memang ini mereka sengaja buat, ya minimal apakah ini akan mempengaruhi sentimen publik, atau yang kedua nanti sebagai salah satu pertimbangan mungkin ya, untuk meringankan pada saat banding ataupun kasasi. Nah, cuman kalau saya lihat tidak ada hal-hal yang aneh di sini Mas Bayu dan Mbak Rati, jadi menurut saya ini upaya yang sia-sia, yang justru blunder, dan justru menegaskan bahwa perpanjangan tangan mafia, perpanjangan tangan-tangan orang jahat ada di sekitar kita ataupun ada di mana-mana. Praktik mafia dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini pernah disinggung oleh Soleman Beponto, ex-Kabais TNI, dalam sebuah acara podcast di YouTube. Soleman mengatakan bahwa indikasi pelaku pembunuhan Brigadir Yosua adalah mafia sudah terpenuhi. Mafia itu bekerjanya seperti itu. Setelah mereka membunuh, mereka bersihkan TKP, mereka buang semua alat bukti, lalu dia bikin alibi dan dia bikin cerita bohong. Itu sudah terjadi berpuluh tahun mafia seperti itu. Nah, ini terjadi. Karena ini terjadi di polisi, itu saya berarti bilang mafia. Ini kalau bahasa Inggrisnya crime in uniform. Praktik mafia yang biasanya hanya kita saksikan di layar televisi, kini nyata dipertontonkan di hadapan kita. Adalah Brigadir Yosua dan Barada Eliezer yang menjadi martir, untuk membuka fakta adanya keterlibatan mafia dalam kasus ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Jejak pembunuhan yang dilakukan kepada Yosua ditutupi dengan begitu rapinya, hampir 100 orang anggota polisi dilibatkan untuk menutupi jejak dan mendukung skenario yang dirancang oleh Ferdi Sambo. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang baru mulai merintis karir di kepolisian bernama Richard Eliezer, yang juga ikut menjadi korban skenario Sambo. Di mana Eliezer lah yang diplot sebagai algojo dalam skenario Sambo, hingga akibatnya Eliezer kini harus berurusan dengan hukum, menghadapi tuntutan sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana. Dan kini nampak jelas usaha-usaha dari kubu Ferdi Sambo, yang dengan segala cara sedang mencari celah untuk menyelamatkan diri, ingin lari dari tanggung jawab dengan menimpakan semua kesalahan kepada mendiang Brigadir Yosua dan terdakwa Richard Eliezer. Semoga kebenaran dari kasus ini akan segera terungkap. Terima kasih telah menonton.